Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Egza, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal wawancara santai nih bareng seseorang yang lagi aktif di media sosial atau di bidang konten kreator. Kita bakal ngomongin seputar pengalaman, terus juga bagaimana cara membangun kepercayaan pada audiens serta tantangan yang dihadapin nih. Oke, langsung aja. Halo Kang Koko. Halo Kak Eja. Oke, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Gimana nih Kak Eja kabarnya? Alhamdulillah baik selalu sih. Semoga sehat selalu ya Kang ya. Oke, sebelum lebih jauh nih ya, sebelum kita nanya-nanya, boleh perkenalkan diri dulu nggak sih kepada audiens kita? Halo, perkenalkan saya Muhammad Eko Putra atau lebih akrab dipanggil Koko. Saya saat ini aktif di media sosial di Instagram. Boleh disebutin nggak? Boleh banget Kang, boleh Instagram banget. aku ada Riko dan untuk TikToknya ada Bareng Cocok. Oke, nanti teman-teman boleh langsung lihat aja, langsung kepoin aja ya. Oke. Pertama-tama nih, awalnya tuh gimana sih sampai kepikiran buat terjun ke dunia content creator atau key opinion leader ini? Sebenarnya kalau dari awal nih ya Kak Eja, aku tuh nggak ada ketertarikan sebelumnya untuk konten itu. Tapi karena aku tuh awalnya diajak temen nih, aku tuh sebagai kameramen dia. Nah aku tuh lama-lama ikut konten dia tuh kayak dipaksa nih sama dia kayak, ayo kamu konten gitu. Terus aku tuh kayak mikir juga kayak, oh seru juga ya ternyata konten tuh. Dan awalnya aku tuh nyoba ngontenin sebelum saat sampai kayak gini tuh aku ngontenin pasar malam nih kayak di dekat rumah aku. Dan setelah upload pertama kali dan video itu boom, jadi kayak wah duh kayaknya harus dilanjutin sih kayak gitu sampai sekarang. Jadi awalnya juga kayak Iseng-iseng aja sih begitu. bakal langsung pengen jadi konten kreator nih gitu. Tapi dari teman-teman gitu ya. Iya, lebih ke support dari teman. Benar. Ya, Oke. Menurut Kang Koko nih, kalau bedanya KOL sama konten kreator tuh apa sih Kang? Kalau menurut pengetahuan aku ya kayak konten kreator itu lebih ke cakupannya luas sih Kak. Biasanya orang-orang yang disebut konten kreator itu bikin kontennya tentang dirinya sendiri, kayak video lucu-lucuan, kayak ada dance TikTok kayak gitu, itu bisa banget disebut konten kreator. Kalau KOL tersebut aku ya kayak orang-orangnya itu lebih ke spesifik ke dalam suatu bidang nih, kayak aku nih, aku lebih fokus ke makanan, terus ada yang ke fashion gitu kayaknya. Berarti yang ngebedain tuh bukan tentang konten-konten biasa aja atau tentang perbedaan jumlah followersnya, tapi gimana sih caranya KOL ini tuh meningkatkan kepercayaan audiensnya gitu ya kepada KOL tersebut. Oke. Kapan sih Kang Koko mulai ngerasa bahwa audiens Kang Koko nih percaya nih sama rekomendasi dari Kang Koko sendiri? Balik lagi sih ya aku tuh merasa kayak wah orang-orang udah nyadar aku gitu ya. Oke. Setelah video aku yang boom gitu, terus setelah after dari video yang pertama aku tadi tuh ada beberapa juga video yang boom, terus aku bertanya nih ke UMKM yang pernah aku sempat konten kayak, ini ada impact-nya nggak sih konten dari aku tuh? Dan ternyata alhamdulillah rata-rata ada lah gitu. Alhamdulillah. Oke, dari situ ya teman. Betul. Selama menjadi KOL ini nih, apa sih yang biasanya sering Kang Koko rekomendasiin ke teman-teman? Biasanya kalau aku tuh lebih ke jajanan UMKM di sekitar Kabupaten Bandung, Kota Bandung gitu aja kayak terus restoran, kafe-kafe. Boleh ya dikopein ya kalau misalkan yang penasaran nih sama makanan atau produk apapun ya, boleh nanti lihat ke TikToknya Kang Koko atau Instagram. Kita lanjut ya Kang ya. Kalau ada tawaran kerjasama masuk nih, apa yang biasanya jadi pertimbangan Kang Koko gitu buat sebelum nerima gitu? Tentunya aku kalau nerima suatu endorse atau tawaran kerjasama sih Kak, aku lebih ke cross check dulu kalau orang itu jualan apa sih dan lokasinya di mana nih. Kalau masih daerah cakupan aku biasanya aku bisa ambil. Terus yang pertama pastinya kalau makanan halal ya Kak. Terus udah segitu aja sih kalau aku. Kalau menolak tawaran kerjasama tuh pernah nggak? Terus apa sih alasannya? Pasti ada sih yang aku tolak sebelumnya. Aja ya. Iya, yang pertama kayak SOW-nya nih Kak, kayak mereka tuh dari pihak brand tuh minta kita di kontennya ada ini, tapi sedangkan itu tuh nggak masuk gitu di konten aku. Biasanya aku lebih ke Kak, tidak bisa dulu kerjasama gitu untuk saat ini. Jadi kalau SOW-nya nggak cocok.
setiap konten kreator tuh beda ya SOW-nya Iya, ya. betul sekali. Menurut Kang Koko nih, seberapa penting kejujuran dalam membuat konten? Aduh, penting banget ya kalau apalagi sekarang tuh lagi marak-maraknya ya Kak. Kayak yang dikontenkan dengan aslinya tuh beda banget. Tapi biasanya ya Kak, kalau hal itu tidak bisa dipungkiri, soalnya kita tuh sebagai KOL lebih biasanya menekankan kepada preferensi kayak apa yang disajikan kepada kita harus disajikan juga kepada klien gitu. Tapi ada aja sih yang nakal gitu. Tapi Banyak ya. iya, menurut Koko sendiri gitu ya, apalagi aku gitu, biasanya berusaha untuk sejujur mungkin dalam review gitu, apalagi porsi yang disajikan dari pihak itu, aku biasanya minta, ini benar nggak sih kayak klien tuh dapat segini banyak gitu. Oke. Takutnya kan ada orang yang merasa tertipu gitu ya dengan Iya. konten aku. Yang rugi pasti Kang Koko lagi. Betul, gitu. yang dihujat aku lagi. Iya. Kak. Oke. Kalau ngomongin tantangan nih, pasti kan ada suka dukanya. Iya, pasti ada. Boleh nggak sih ceritain tantangan terbesar apa yang pernah Kang Koko hadapin gitu sebagai KOL ini? Kalau tantangan dalam segi apa dulu nih Kak? Ngonten-ngontennya atau Biasanya kalau kan kalau berangkat ngonten nih kayak cuaca nggak menentu begitu, terus jarak yang ditempuh itu wah sangat itu menjadi tantangan ya kalau sebagai KOL. Kalau pasti tempat visitnya sih lebih ke kadang ada yang ketinggalan, misalnya nih baterai lighting ketinggalan, tripod ketinggalan, kayak gitu kan biasa aja terjadi. baterai habis gitu? Betul sekali, Baterai memori habis. habis itu Aduh, permasalahan. itu yang biasa aja itu ya, Betul. paling biasa. Di tengah banyaknya konten kreator atau KOL saat ini tuh, apa yang menurut Kang Koko tuh, oh ini tuh ciri khas aku banget loh. Oke. Gimana sih? Apa dari konten yang Kang Koko buat nih gitu? Kalau konten aku lebih ke ada beberapa kata-kata Sunda ya Kak yang aku selipin. Jadi karena judulnya Wareg Bareng Cocok pasti kan orang Sunda nih Iya, si bener, Cocok bener, ini. bener. Jadi aku nyempilin Wareg. kata-kata bahasa Sunda di dalam konten aku sendiri gitu. Oke, berarti ciri khasnya adalah Sunda. Betul, Oke. Sunda, orang Sunda. Sunda asli. Orang Sunda. Kalau tadi itu kan dukanya nih. Kalau Betul. sukanya tuh gimana nih Kak? Yang Sukanya, berkesan gitu. yang Sampai berkesan. sekarang masih diingat gitu. paling ini aku ceritain dulu aja ya Kak. Nah, boleh banget. Awal aku ngonten tuh kayak nggak tahu masalah credit card, masalah uang gitu ya, kayak konten ya udah konten gitu ya. Dan ternyata setelah aku ada visit waktu itu pertama kali aku visit itu di mana ya? Di Macan, ada tempat maca di Sorea. Ternyata konten aku tuh dihargain loh Kak, kayak ini ada uang transfer buat aku, kayak wow, ternyata konten yang iseng-iseng tuh bisa loh dapat uang gitu. Itu pengalaman paling wow gitu sih selama aku pertama kali ngonten. Berarti yang menurut kita sederhana ternyata itu tuh bisa menjadi pengalaman yang berkesan ya. Iya, Kang betul Koko, sekali. pernah nggak sih ada momen di mana Kang Koko tuh ngerasa capek atau kehabisan ide atau males nonton nih gitu? Pasti tiap hari aku ngerasa gitu sih kayaknya. Tapi apa sih yang bikin aku bikin bangkit lagi tuh Iya. kayak lihat akun aku yang hari prakteknya tuh makin grow gitu ya, makin meningkat, menambah, alhamdulillah. Terus kayak itu kayak menjadi apa ya, daya semangat aku lagi kayak, duh kok masa aku harus apa ya, kayak lebih Berhenti di berhenti di tengah-tengah terus harus menyerah gitu kan, nggak biasa aja. Jadi aku lebih kayak mikir harus semangat. Kayak keren banget sih Kang Koko ya, benar-benar. Kalau dapat komentar negatif nih Iya. dari audiens, biasanya Kang Koko tuh gimana sih? Biasanya ada dua golongan nih kayak Kedua. komentar negatif tuh ya. Yang pertama biasanya komentar negatif ke akunya nih, kayak Kang Koko. ngejudge akunya banget nih. Terus yang kedua biasanya ada yang ngejudge ke restonya. Nah biasanya kalau aku menanggepin yang ngejudge ke diri aku sendiri, selagi itu kayak bisa jadi evaluasi ke akunya, aku menerima dan kayak oke, saya terima kasih gitu ya, udah menjudge jadi bisa lebih Lebih baik lagi. betul sekali. Terus kalau biasanya untuk yang biasanya ngehujat ke restoran, biasanya aku tuh lebih ke langsung ngadu lah ke restoran kayak, Kak ini ada komentar negatif nih buat resto kakak, bener nggak sih? Biasanya kayak komplain kayak gitu kan, itu biasanya komentar negatif ya, kayak menyerangnya. Biasanya kayak aku memvalidasi dulu kayak, bener nggak sih orang itu belinya di gini dan ini gitu, dapat pelayanannya kayak gini. Kalau pihak resto membenarkan, biasanya aku lebih kayak minta
ya udah makanya aja klarifikasi di konten aku gitu, takutnya ya salah paham juga kan, Ya, benar. lebih baiknya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ya gitulah. Gitu sih kayaknya. Oh, gitu ya. Berarti keren banget ya Kang Koko tuh nggak cuman sepihak kayak ngikutin nih followersnya komen jelek, komen negatif, Kang Koko langsung kayak gitu Kak. Tapi ngomen dulu ke adminnya, kayak yang punya restonya biar Biar valid gitu ya. iya, biar valid informasinya, benar-benar. Menurut Kang Koko nih, terakhir nih ya. Oh, tapi nanti sebelum penutup ada lagi nih. Lebih penting followers yang banyak atau audiens yang benar-benar percaya sama Kang Koko? Lebih ke audiens sih Kak. Kalau followers banyak tapi akunnya kosong semua kan percuma aja nih ya Kak. Lebih ke audiens sih kayak, soalnya kalau tiap video dan audiensnya banyak tuh lebih kayak kepuasan diri juga ya, kayak wow ternyata banyak juga nih yang nonton gitu. Pasti mikirnya juga semoga impact juga lebih bagus gitu kayak kontennya. Kalau misalkan followers cuman nonton doang, tapi kalau audiensnya Kang Koko kan kayak Biasanya nanti biasanya ngedatengin, betul, iya, yang langsung Kang Koko. dijuk-juk. Nah, Iya, untuk benar. kata Anda langsung Kalau dijuk-juk. juk-juk tuh gimana? Kan ada teman-teman kita yang bukan orang Sunda nih. Artinya apa nih kalau dijuk-juk gitu? Kalau pengetahuan aku ya Kak Eja, di Jogja tuh kayak kita tuh import banget buat datang ke tempat itu, kayak maupun Didatengin? iya, kalau maupun jauh maupun dekat itu dijuk-juk sama kita Oke. demi kayak aku pengen itu, kita harus datangin itu, kayak gitulah ibarat Demi demi lihat, makanan itu. ya demi lihat konten Kang Koko langsung ke sana, langsung datang aja. dijuk-juk. Dijuk-juk. Betul. Oke, sebagai penutup nih, apa target atau harapan Kang Koko buat kedepannya atau yang pengen Kang Koko capai nih? Kalau target terdekatnya kayak aja, aku pastinya pengen meningkatkan lagi konten-konten aku nih kayak aja, biar audiens tuh lebih banyak gitu, lebih percaya ke aku sendiri, terus semoga Koko tersendiri gitu ya bermanfaat bagi UMKM sekitar Kabupaten Bandung, Kota Bandung, jadi ya bisa saling membantu juga ya kayak gitu. Amin, amin ya. Terakhir banget ya teman-teman. Ada pesan nggak atau saran buat mahasiswa, buat teman-teman mahasiswa atau anak muda yang pengen mulai jadi konten kreator atau KOL kayak Kang Koko gini? Kuncinya yang pertama percaya diri dulu ya kayak aja, terus modal tuh apa, modal mental, modal ini apa kayak kamera gitu juga, kita harus modal juga ya, dan jangan maluan gitu ya, balik lagi percaya diri, soalnya Jangan maluan. betul, dan kita harus berani memulai. Kalau kita nggak mulai kapan mau mulainya gitu ya, betul kan, kita harus berani memulai sih, itu aja kuncinya. Oke, dicatat ya teman-teman, ingat ya. Dari obrolan ini kita juga bisa belajar bahwa jadi KOL ini atau content creator bukan hanya mempromosikan produk aja, tapi gimana sih caranya bisa membangun kepercayaan audiens terhadap kita juga. Semoga pengalaman yang dibagikan oleh Kang Koko hari ini bisa jadi inspirasi gitu buat teman-teman semua yang ngelihat, buat anak-anak muda yang mau terjun ke dunia konten kreator atau KOL ini ya. Saya Egza dan Bareng-bareng Coco. pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.